Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Bayan Hidayah. Kali ini kami akan membacakan ayat tentang keutamaan menginfakkan harta, yaitu ayat ke-18 dalam kitab Fadilah Sedekah. Semoga dengan pembacaan ini kita bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah, dan hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 22. Keterangan: pada tahun ke-6 Hijriah pernah terjadi pertempuran yang dikenal dengan Ghazwah Bani Mustahib. Aisyah radhiyallahu an juga ikut serta dalam peperangan itu bersama Rasulullah SAW. Tetapi unta yang dinaikinya berbeda dengan yang lain, karena di atas unta yang dikendarai Aisyah radhiyallahu an dipasang tandu dan ia duduk di dalamnya. Jika waktu berangkat hampir tiba, beberapa orang akan mengangkat tandu tersebut kemudian mengikatnya di atas unta. Badan Aisyah radhiyallahu an sangat ringan sehingga orang-orang yang mengangkat tandu tersebut tidak dapat merasakan bahwa di dalam tandu itu ada orangnya. Apalagi jika tandu itu diangkat oleh 4 orang bersama-sama. Sebagaimana biasanya, kafilah tentu akan berhenti di suatu tempat. Pada saat melanjutkan perjalanan, orang-orang pun mengikat tandu tersebut di atas unta. Padahal waktu itu Aisyah radhiyallahu an sedang pergi untuk buang hajat. Ketika kembali, ia baru sadar bahwa kalung yang ia kenakan tidak ada. Ketika ia mencari kalungnya, ternyata kafilah telah melanjutkan perjalanan. Ketika ia tinggal seorang diri di dalam hutan, itu terpikir olehnya, jika di tengah perjalanan nanti Rasulullah SAW mengetahui bahwa ia tidak ada dalam rombongan, beliau sallallahu alaihi wasallam tentu akan mengutus orang ke tempat itu untuk mencarinya. Maka ia duduk di sana menunggunya, dan karena kantuk menyerangnya, ia pun tertidur. Karena amal baiknya, Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan ketenangan di dalam hatinya. Hari ini, apabila ada seorang wanita sendirian di tengah hutan pada malam hari, ia bukan saja tidak dapat tidur, tetapi akan menangis dan menjerit semalaman suntuk karena ketakutan. Safwan bin Mu'attal radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang bertakwa. Ia berjalan di belakang kafilah untuk mengurusi barang-barang yang tercecer di jalan. Pada waktu subuh, ketika ia tiba di tempat itu, ia melihat seseorang yang tergeletak, karena ia pernah melihat Aisyah radhiyallahu an sebelum turun hukum hijab. Maka begitu ia melihat Aisyah radhiyallahu an, ia pun mengenalinya, dan dengan suara keras ia mengucapkan, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Mendengar suara itu, Aisyah radhiyallahu anha lalu terbangun, kemudian menutupi wajahnya. Lalu Safwan radhiyallahu an mendudukkan untanya dan Aisyah duduk di atas unta itu. Kemudian Safwan memegang kendali unta dan menuntunnya. Selanjutnya menyusul kafilah. Melihat peristiwa itu, Abdullah bin Ubay yang menjadi pemimpin orang-orang munafik dan sangat keras dalam memusuhi orang-orang Islam memperoleh kesempatan untuk membuat tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan ia menyebarkan fitnah tersebut dengan gencarnya. Ternyata ada beberapa orang Islam yang mengikuti Abdullah bin Ubay dalam menyebarkan fitnah itu. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, pergunjingan itu telah berjalan selama 1 bulan dan fitnah itu telah tersebar di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan wahyu mengenai kesucian Aisyah radhiyallahu anha belum diturunkan. Peristiwa ini benar-benar menyebabkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin bersedih hati betapa besar beban kesedihan yang harus beliau tanggung. Maka Rasulullah SAW bermusyawarah dengan kaum laki-laki dan kaum wanita untuk menyelidiki kenyataan yang sesungguhnya.
Namun demikian tidak diperoleh jalan keluar dan persoalan yang dihadapi tersebut. 1 bulan kemudian barulah diturunkan sebagian dari surat An-Nur yang menyatakan tentang kesucian Aisyah radhiyallahu an dan tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang turut serta menyebarkan fitnah tanpa disertai bukti dan saksi tersebut. Di antara orang-orang yang menyebarkan fitnah tersebut antara lain adalah Mis'ad radhiyallahu an, seorang sahabat yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu selalu mencukupi keperluannya dan selalu membantunya. Karena Mis'ad telah terlibat dalam penyebaran fitnah tersebut, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa sedih. Sudah semestinya jika Abu Bakar bersedih hati karena Mis'ad masih kerabatnya sendiri, tetapi ikut menyebarkan fitnah yang belum pasti kebenarannya. Dalam kesedihannya itu, Abu Bakar radhiyallahu an bersumpah untuk tidak menolong dan membantu Mis'ad radhiyallahu an. Terhadap persoalan inilah ayat suci di atas diturunkan. Dari beberapa riwayat diketahui bahwa Abu Bakar, selain Abu Bakar, sebagian sahabat yang lain juga telah berhenti dalam memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang terlibat dalam penyebaran fitnah tersebut. Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Mis'ad banyak berperan dalam penyebaran fitnah itu, padahal ia masih memiliki hubungan persaudaraan dengan Abu Bakar dan berada dalam pemeliharaannya. Ketika ayat yang menyatakan kesucian Aisyah radhiyallahu an diturunkan, Abu Bakar radhiyallahu bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada Mis'ad radhiyallahu an. Karena peristiwa inilah maka ayat tersebut diturunkan. Setelah turunnya ayat itu, Abu Bakar radhiyallahu kembali mengurusi keperluan Mis'ad. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa setelah turunnya ayat ini, Abu Bakar radhiyallahu an kemudian melipat gandakan nafkah yang diberikan kepada Mis'ad radhiyallahu an lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada 2 anak yatim yang dipelihara oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Salah seorang di antara mereka adalah Mis'ad radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an bersumpah akan mencukupi nafkah keduanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa di kalangan sahabat banyak orang yang ikut serta menyebarkan fitnah bahwa Aisyah telah berzina. Karena itulah banyak sekali para sahabat radhiyallahu anhu, di antaranya adalah Abu Bakar, yang bersumpah untuk tidak memberi nafkah kepada orang-orang yang terlibat dalam penyebar luasan fitnah tersebut. Itulah sebab ayat ini diturunkan. Orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan janganlah bersumpah untuk tidak menghubungkan tali silaturahmi dan untuk tidak membelanjakan harta sebagaimana yang selalu dibelanjakan. Dalam kitab Durrul Mansur, betapa besar mujahadah yang dilakukan Abu Bakar, yaitu ketika ada seseorang yang menyebarluaskan berita palsu mengenai putrinya, ia justru menolong orang tersebut 2 kali lipat daripada sebelumnya. Demikian sepenggal kisah cerita mengapa diturunkannya ayat tersebut dan bagaimana pengorbanan para sahabat dan patuhnya para sahabat terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti terus channel kami dengan like dan subscribe.